Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Ada yang Ustaz? Ada yang lain tak? Yang kita hormati sama aja. Yang kita hormati Bapak dan Ibu pengurus masjid, yang sama-sama hormati guru-guru kami, ibu-ibu kami, ada Dr. Zailadi, ada Dr. Zarman, ada juga Dr. Andri. Yang hormati Bapak Ibu semuanya, semoga kita diberi hidayah oleh Allah sehingga kita bisa hadir pada hari ini. Pada hari ini kita membahas sebuah tema, tapi kita dahului dengan sebuah pertanyaan. Ibu-ibu, mau ndak ibu-ibu tidak punya masalah dalam hidup? Mau ndak, Bu? Mau dong. Mau ndak kita tidak pernah ribut dengan tetangga? Mau ya? Mau. Bapak-bapak, mau ndak kita tidak ribut dengan pasangan? Mau ndak Pak ya? Mau. Mau ndak kita tidak kecelakaan dalam lalu lintas? Pasti mau. Kunci dari semua itu adalah sabar. Dengan sabar, kita insya Allah tidak akan bermasalah dengan tetangga. Ustadz inyo zalim ba Ustadz. Seburuk apapun tetangga kita, sejahat apapun tetangga kita, kita tidak boleh mencelanya, tetapi kita harus mendoakannya agar dia diberi hidayah oleh Allah. Kenapa begitu? Bisa jadi ketika ada orang yang berbuat dosa, ada orang yang berbuat maksiat, ketika diberi dia hidayah oleh Allah, lebih soleh dibanding kita, lebih taat dibanding kita, maka tidak boleh kita doakan dia semoga diberi hidayah oleh Allah, diberi petunjuk oleh Allah sehingga bisa taat beribadah. Dengan sabar juga kita insya Allah kan tidak pernah berkecelakaan dan lalu lintas, karena kita mengendari kendaraan dengan sabar. Kalau masing-masing kedua belah pihak itu sabar, insya Allah tidak akan pernah ada kecelakaan di jalan. Tetapi karena ada salah satu pihak yang tidak sabar berkendaraan, terjadi kecelakaan. Bapak-bapak anggota PTM, di bapak ini, anggota Menbimbing, level sama, bed sama, kemampuan sama, tapi kenapa kalah juga di orang lain? Satu, tidak sabar. Ada satu yang tidak sabar. Dengan sabar kita insya Allah akan terkurangi atau terbebas dari permasalahan hidup. Hadirin yang berbahagia, apakah sabar itu datang sendiri? Tidak. Sabar itu perlu diusahakan. Sabar itu perlu latihan. Di antara wasilah, cara atau sarana yang diberikan oleh Allah untuk kita menjadi orang yang sabar adalah melalui puasa Ramadan. Ibu, mana pemberang awak di bulan carai ko atau bulan Ramadan? Bapak, oh ya, mana pemberang awak bulan carai atau bulan Ramadan?
bulan Carai, bulan Ramadan. Kenapa orang lebih pemarah pada bulan Ramadan? Orang lapar. Karena lapar lelah itu orang gampang emosi. Tetapi ketika sedang lapar, ketika sedang lelah, itu Allah menyuruh bersabar untuk bisa mengendalikan diri. Agar terbiasa sabar ketika sedang kenyang. Kita disuruh untuk sabar menahan diri, untuk tidak bersabar, untuk tidak membicarakan orang lain. Bersabar untuk tidak marah. Bersabar untuk tidak mengumpat-ngumpat. Agar terbiasa sabar ketika sedang kenyang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Quran berbicara tentang kesabaran. Yang pertama, sabar itu kunci untuk menang dalam peperangan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 215 kalau nggak salah, Allah ceritakan tentang atau kisah perperangan antara Talut dan Jalut. Falamma fasala Talut wa junudihi, ketika Talut melewati pasukannya berkata, innallaha mubtaliikum binahar, ya pasukanku, Allah nanti akan mengujimu dengan sebuah sungai. Faman syariba minhu falaisa minni, siapa nanti yang meminum air sungai itu nanti, maka bukan pasukanku, kata Talut. Faman syariba faman lam yat'amhu, siapa yang tidak meminumnya, fahuwa minni, maka pasukan mereka adalah pasukanku. Illa man tarafan ghurfatan biyadi, kecuali orang yang hanya meminum secedok tangannya. Ketika Talut itu melewati pasukannya, berkata orang-orang yang tadi tidak sabar meminum air sungai, bahkan mereka mandi-mandi dalam sungai itu. Apa katanya? La taqata lana al-yauma bi Jaluta wa junudihi. Ya Talut, kami tak sanggup lagi menghadapi pasukan Jalut. Wa qala alladziina yazunnuna annahum mulaqullahi, tetapi orang-orang yang tidak minum tadi, yang mereka mengira akan bertemu Allah, apa katanya? Kam mim fi'atin qalilah, betapa banyak orang yang pasukan yang sedikit itu ghalabat fi'atan katsirah, mampu menaklukkan, mengalahkan pasukan besar. Wallahu ma'as sabirin, Allah bersama orang yang sabar. Kiranya kuncinya adalah kesabaran tadi. Falamma barazu, ketika pasukan tadi menampak musuhnya, apa doa orang tadi? Apa doa pasukan yang sabar tadi? Rabbana afrigh alaina sabra, ya Tuhan kami, berilah kami kesabaran, wa tsabbit aqdamana, teguhkan kaki kami, wansurna 'alal qaumil kafirin, bantu kami melawan pasukan kafir itu. Doa ini bisa juga dipakai oleh orang PTM, Pak. Ketika mau tendang, Rabbana afrigh alaina sabra, ya Allah beri aku kesabaran, wathabit aqdamana, teguhkan kaki kami. Tapi jangan sambung ayatnya, wansurna ala qaumil kafirin, tolong kami dari orang kafir. Jangan pakai doa itu. Hadirin berbahagia, dalam surat Al-Anfal ayat 65 Allah berkata, ya ayyuhan nabiyyu, wahai para nabi, harridil mu'minina, motivasilah, beri semangatlah orang mukmin yang akan berperang itu. Kata Allah, iyyakun ishruna sabiruna, apabila pasukanmu itu hanya 20 orang saja tetapi mereka sabar, yaulibu mi'ataini, tapi akan mampu mengalahkan 200 pasukan. Wa iyyakun mi'ah, tetapi apabila mereka ada 100 orang, yaglibu alfan, akan mampu mengalahkan 1000 pasukan. Intinya adalah kesabaran dan pengandalan diri.
Dalam perang Uhud, Rasulullah kalah perang. Bahkan paman Rasulullah sendiri mati terbunuh, dimakan jantungnya oleh Hindun. Sebabnya adalah bahwa pasukan Rasulullah tidak sabar. Ketika Rasulullah memerintahkan untuk tetap berada di Jabal Uhud, di Gunung Uhud, tetapi pasukan di Jabal Uhud itu tergiur dengan harta rampasan perang yang ada di bawah gunung. Mereka turun. Tidak sabar untuk dapat harta rampasan perang. Ketika pasukan musuh yang hampir kalah itu menampak Gunung Uhud kosong, balik lagi berdiri di atas Gunung Uhud. Akhirnya pasukan Rasulullah kalah. Intinya adalah ketidaksabaran. Yang kedua, sabar adalah cara untuk minta tolong kepada Allah atas segala kesulitan dan segala musibah. Apabila anak kita misalnya ketika akan masuk PNS atau masuk tentara atau masuk polisi, suruh mereka untuk hadir ke masjid, untuk sabar, untuk minta tolong kepada Allah agar sukses. Tetapi ketika setelah gagal atau setelah berhasil, ingatkan kepada anak kita, jangan balik lagi ke rumah, tetap istiqomah salat di masjid. Ketika kita misalnya dihadapi musibah, misalnya ketika sedang musibah itu kita rajin mengadu kepada Allah, rajin berdoa kepada Allah. Tetapi ketika musibah itu berlalu, ketika sudah selesai, jangan lupa, tetapi tetaplah taat beribadah seperti kita minta kepada Allah ketika sedang musibah itu. Allah katakan, Faiza masal insanu durru. Ketika manusia itu ditimpa oleh musibah, da'ana, mereka berdoa kepada kami. Kapan itu? Lijanbihi au qaima au qaida. Ketika duduk, ketika berbaring, kita berdiri. Segala waktunya digunakan untuk berdoa kepada Allah agar terlepas dari musibah yang sedang diterimanya. Falamma kasyafna anhu durrahu, ketika kata Allah, ketika kami hilangkan, kami obati segala musibah yang mereka timpa, mereka dapati, marra, mereka berlalu, lewat, pergi, lupa bahwa mereka pernah meminta kepada kami, kata Allah. Tetapi yang benar adalah Allah katakan, wasta'inu bis sabri wassalat, minta tolonglah kepada Allah itu dengan cara sabar. Sabar berdoa kepada Allah, sabar berusaha, berobat misalnya, berjuang misalnya. Istiqomah dengan itu. Dan as-salati, dan laksanakanlah, minta tolonglah dengan cara istiqomah melaksanakan salat. Jangan seperti ketika kita diberi musibah oleh Allah, taat berdoa pada Allah, rajin salat. Jangan ketika musibah itu berlalu lupa dengan masjid, lupa dengan salat berjamaah, tetapi tetaplah sabar dan tetaplah sabar untuk melaksanakan salat berjamaah. Hadirin berbahagia, sabar itu juga sebagai cara bagi Allah untuk mencari orang-orang yang sabar ketika diberi musibah. Allah katakan, wala nabluwannakum, kami uji kalian itu hatta na'lam, sehingga kami paham siapa orang-orang yang berjihad pada jalannya, wassabirina, dan orang-orang yang sabar. Kalau begitu, ketika kita diberi musibah oleh Allah, kita diberi kesulitan oleh Allah, Allah pengen tahu siapa sih orang-orang yang bersungguh-sungguh. Siapa orang yang mau berjuang untuk berobat misalnya, bersungguh-sungguh untuk menghilangkan musibah ini misalnya. Dan juga untuk mengetahui siapa orang yang bersabar untuk musibah yang sedang diterimanya. Yang terakhir pada bahasan pada pagi ini, bahwa sabar itu cara untuk mendapatkan ampunan Allah, rahmat Allah dan hidayahnya. Dalam surah Al-Baqarah 154 Allah katakan di awalnya adalah 54. Wasta'inu bis sabri was salati innallaha ma'as-sabirin. Allah katakan begitu. Ujungnya ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang yang sabar
terhadap musibah yang diterima itu adalah itulah orang-orang yang ulaika alaihim salawatum min rabbihim, yang mendapat ampunan Allah. Sabar cara untuk mendapat ampunan Allah, warahmah, dan juga kasih sayangnya. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka orang yang sabar itu, orang yang istiqomah sabar, istiqomah solat berjamaah untuk minta tolong pada Allah, mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk, orang-orang yang mendapat hidayah dari Allah. Jemaah berbahagia, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.